Setelah melepas Cristiano Ronaldo, Manchester United menjelma sebagai klub yang nggak terkalahkan. Begitu juga AC Milan yang malah lebih tangguh setelah melepas Donnarumma karena nggak mau perpanjang kontrak. Arsenal menjadi pemuncak klasemen setelah kehilangan pemain bermasalah Pierre-Emerick Aubameyang. Cetak gol coba merangkum pemain yang dikira bintang ternyata malah lebih baik tanpa kehadiran mereka. Gianluigi Donnarumma. Mengawali ulasan ini ada Gianluigi Donnarumma. Kiper asal Italia ini meninggalkan AC Milan pada tahun 2021 yang lalu. Alasannya Donnarumma nggak menyetujui kontrak baru dari Rossoneri. Agennya yang bernama Mino Raiola meminta sedikitnya 10 juta euro kalau kliennya mau bertahan. Padahal saat itu Donnarumma sudah menjadi pemain dengan gaji tertinggi di AC Milan. Pemain kelahiran 1995 ini menerima bayaran sebesar 6 juta euro per musimnya. Bahkan di usianya yang masih muda, Donnarumma sudah dipercaya sebagai wakil kapten tim. Dengan tawaran barunya, AC Milan yang diwakilkan oleh Paolo Maldini cuma mampu menawarkan 7 juta euro saja. Alhasil tawaran itu pun langsung ditolak mentah-mentah oleh Raiola. Menjelang musim berakhir, Paris Saint-Germain menggoda dengan bayaran yang menggiurkan. Skuad Les Parisiens berani menggaji Donnarumma 12 juta euro per musimnya. Tentu saja tawaran tersebut langsung diterima tanpa pikir panjang. Mengetahui hal itu, skuad Rossoneri langsung bergegas untuk berburu kiper baru. Saat itu, klub pemilik 7 gelar UCL ini berhasil mendatangkan Mike Maignan dari Lille dengan mahar 15 juta euro. Kedatangan kiper asal Prancis itu menjadi berkah tersendiri untuk AC Milan. Sebab setelah ditinggal oleh Donnarumma, Rossoneri justru menjuarai Serie A musim 2021-2022. Bahkan Maignan saat itu sukses dinobatkan sebagai kiper terbaik Serie A. Sedangkan Donnarumma cuma menjadi pelapis Keylor Navas di musim pertamanya. Selain itu, dia juga sempat melakukan blunder yang konyol saat berhadapan dengan Real Madrid di Liga Champions. Pierre-Emerick Aubameyang. Selanjutnya ada nama Pierre-Emerick Aubameyang. Pemain timnas Gabon ini dilepas oleh Arsenal pada bursa transfer musim dingin 2022 yang lalu. Bukannya menjual sang pemain, The Gunners memutuskan untuk mengakhiri kontrak Auba. Pasalnya, ex Borussia Dortmund itu kerap menjadi beban untuk klub. Alasannya, setelah menekan kontrak baru bersama Arsenal, Aubameyang menjadi pemain dengan gaji tertinggi di klub. Bomber asal Gabon ini menerima 350.000 pound sterling per pekannya. Tentunya gaji besar yang dia dapatkan gak sebanding dengan performanya di atas lapangan. Aubameyang acap kali terlibat masalah indisipliner. Akibat hal tersebut, Mikel Arteta sempat geram dengan perlakuan sang pemain. Bahkan pemain 32 tahun ini dicopot jabatan ban kaptennya oleh Mikel Arteta. Akhirnya Aubameyang pun didatangkan oleh Barcelona. Setelah ditinggal Aubameyang, The Gunners perlahan menemukan kekuatannya kembali. Skuad asuhan Arteta terus tampil konsisten di Premier League dan memuncaki klasemen di musim ini. Sedangkan Aubameyang memang sempat tampil gemilang bersama Barcelona. Saat itu mantan pemain Borussia Dortmund itu sukses membukukan 13 gol. Sayangnya Aubameyang membuat keputusan yang salah pada musim lalu. Pemain kelahiran Laval ini memutuskan untuk kembali ke Inggris dan bergabung bersama Chelsea. Namun saat ini Aubameyang malah tampil buruk bersama skuad The Blues. Sebab dia cuma berhasil mengemas 1 gol dari 9 laga Liga Inggris musim 2022-2023. Kalidou Koulibaly. Berikutnya ada Kalidou Koulibaly yang hengkang ke Chelsea pada musim panas yang lalu. Saat itu skuad The Blues membelinya dengan mahar 38 juta euro. Kepergian bek timnas Senegal ini sempat dipertanyakan oleh para fans Napoli. Sebab Koulibaly merupakan pemain penting di skuad asuhan Luciano Spalletti saat itu. Dalam beberapa musim terakhir, peran bek berkepala pelontos itu nyaris nggak tergantikan. Bahkan dia dinobatkan sebagai bek terbaik Liga Italia dalam 2 tahun terakhir. Sayangnya selama berseragam Napoli, Koulibaly belum sempat merasakan gelar juara Serie A. Kemudian Presiden Napoli yakni Aurelio De Laurentiis membeberkan alasan hengkangnya Koulibaly.
De Laurentiis bilang kalau dia nggak mau memaksakan kehendak pemain untuk hengkang. Selain itu, kontrak sang pemain cuma tinggal 1 tahun saja di Diego Armando Maradona Stadium. Hasilnya, Napoli harus menjual Koulibaly kalau nggak mau kehilangan pemainnya secara gratis. Di sisi lain, performa back 31 tahun itu di skuad The Blues juga nggak bagus-bagus banget. Pasalnya, hingga pekan ke-19, Koulibaly cuma mendapatkan rating 6,8 dari WhoScored. Bahkan, skuad The Blues saat ini harus terpuruk dan menempati peringkat 10 klasemen sementara Liga Inggris. Paulo Dybala. Kemudian ada bintang Juventus yakni Paulo Dybala. Pemain asal Argentina ini dilepas oleh skuad bianconeri dengan status bebas transfer ke klub rivalnya AS Roma. Dybala dibiarkan pergi oleh si Nyonya Tua setelah enggan untuk memperpanjang kontraknya di Juventus Arena. Setelah pergi, Dybala bahkan mengakui kalau meninggalkan Juventus adalah keputusan yang tepat. Mantan pemain Palermo itu yakin bisa mendapatkan masa depan yang lebih cerah di skuad Giallorossi. Dybala juga memuji gairah sepak bola yang dimiliki oleh Roma dan juga fansnya. Pemain 28 tahun ini bilang kalau antusiasme fans Roma mirip dengan di Argentina. Hal tersebut nggak didapatkannya saat berseragam Juventus. Setelah melepas Dybala, Juventus memang justru sempat terseok-seok di awal musim. Performa naik turun dan mesti berjibaku di papan tengah klasemen adalah rutinitas si Nyonya Tua. Namun perlahan klub yang bermarkas di Allianz Arena ini menjadi semakin kuat. Setelah kalah dari Milan di pekan ke-9 Liga Italia, Juventus selalu menunjukkan tren yang positif. Sekarang skuad asuhan Allegri sudah menempati peringkat 2 Serie A sementara setelah menggeser Milan. Sebaliknya, Dybala justru mengalami hal yang berbeda 180 derajat bersama AS Roma. Serigala ibu kota masih berjuang di papan tengah klasemen dengan hanya mampu mengumpulkan 31 poin. Bahkan mereka sempat dibantai Udinese di pekan kelima dengan skor 4-0. Cristiano Ronaldo. Terakhir ada nama mega bintang asal Portugal Cristiano Ronaldo. Kisah antara CR7 dan Manchester United harus berakhir akibat dari wawancara kontroversinya bersama Piers Morgan. Publik terkejut dengan pernyataan pada wawancara tersebut. Dalam wawancara itu, Ronaldo mengkritik habis-habisan klub yang membesarkan namanya tersebut. Mulai dari kebijakan aneh klub sampai dengan menyerang mantan rekan satu timnya sendiri, Wayne Rooney. Ex-Real Madrid ini juga mengkritik pelatih setan merah saat ini, yakni Erik ten Hag. Ronaldo bilang kalau dirinya nggak akan menghormati mantan pelatih Ajax Amsterdam itu. Hal ini adalah buntut dari keputusan Ten Hag yang berani mencadangkan Cristiano Ronaldo. Selain itu, pelatih asal Belanda ini membeberkan beberapa alasan kenapa lebih sering mencadangkan Ronaldo. Mulai dari Ronaldo yang nggak sesuai dengan skema permainan hingga sifat sang pemain yang kekanak-kanakan saat pertandingan berlangsung. Akibatnya, skuad setan merah mengakhiri kerjasama dengan pemain 37 tahun tersebut. Setelah melepas Ronaldo, performa MU beranjak naik. Bahkan Ten Hag mampu menjadi pelatih setan merah yang mampu mencapai 20 kemenangan tercepat. Sedikit berbeda, Cristiano Ronaldo justru memutuskan untuk pergi ke Liga Arab. Ex-Real Madrid ini direkrut oleh Al Nassr dengan menawarkan gaji sebesar 214 juta dolar per musimnya. Ini adalah kontrak terbesar untuk atlet sepak bola sepanjang sejarah. Itulah ulasan klub yang gacor setelah membuang pemain kuncinya. Bagaimana pendapatmu? Apakah kehadiran pemain tersebut menjadi beban tersendiri untuk klub mereka sebelumnya? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.